kapan itu Speedmaster itu bisa ke bulan? Bro Alamo, Ya. gue penasaran nih, kan kita lagi ngomongin Speedmaster nih. Nah, kapan itu Speedmaster itu bisa ke bulan? Oh, kalau ke Cerita bulan itu. masih lama. Atau ke NASA lah? Oke, jadi gini, yang pertama kali Omega keluar angkasa itu Oktober 62. Itu yang pakai Walter Schirra atau Wally Schirra. Wally Schirra. Nah, jadi dia pakai 2998 drive-nya. Oh, Nah, jadi kebetulan ada di sini nih. Nih, ada hipokampusnya ya. benar. Oke. Ini voice nih. Ini Voice namanya. Ya. First Omega in, In Space. Oke, jadi waktu itu Wally Schirra itu dia pakai jamnya pribadi, Oh. bukan dari NASA, nggak disanction sama NASA. Jadi Belum itu NASA tuh belum tahu Omega. belum mikirin jam. Jam. Jadi si astronot karena dia memang pakai jam dan dia merasa perlu, ya udah deh, gue pakai punya gue sendiri. Itu dia punya 2998. Jadi setelah 2915, ref berikutnya 2998. Nah, 2998 sama 2915 bedanya itu di yang paling kelihatan ya, dari hands-nya. Ini alpha hands namanya. Alpha hands sama bezelnya. Bezelnya udah pakai aluminium insert. Insert. Ya. Nah, Udah nggak di bezel, di dial lagi. udah bukan. Kan dulu yang kemarin di engraving 2915. Oke. Kalau ini udah beda warna nih. Oh iya benar-benar. Nah, Kayak hands-nya juga ganti. Jadi ini namanya alpha hands. Alpha Hands dia lebih Ah. ada Kayak pedang. betul. Kayak pedang kecil gitulah, lancet, ya kan. Nah, jadi Wally Schirra pakai jamnya pribadi. Nah, Wally Schirra ini kebetulan bapaknya orang Swiss. Oh. Jadi ya mungkin bapaknya ngasih apa bapaknya yang bilang nih, lu pakai Omega deh, bagus nih, gitu kan. Nah, dia pakai. Nah, dari situ NASA mulai sadar, kayaknya astronot gua harus gua lengkapin nih sama jam. Jadi dia tahu, dia bisa ngitung waktu, karena krusial kan, lu berapa menit, berapa detik di angkasa. Dan kita ngomongin soal apa ya, kayak tabung oksigen dan lain-lain, itu jadi sangat krusial lah. Sama aja kayak kita diving, kita harus tahu persis bisa berapa lama sih kita di luar, gitu kan? Iya, betul. Atau misi ini harus berapa lama sih waktu-waktunya, gitu kan? Iya. Jadi memang NASA itu mulai sadar, oke, kita harus punya jam official. Kayak timekeeper-nya gitulah. Timekeeper, betul. Nah, kebetulan, jadi waktu itu ada rumors. Jadi yang beredar nih selama ini, itu pegawai NASA beli beberapa jam untuk dites di toko di Houston, di Texas. Ya, tapi itu sudah debunk. Jadi yang benar itu NASA tahun 64 mungkin atau 63 itu dia bikin inilah pengadaan, procurement. Dia suratin ke beberapa pembuat jam, manufacturer. Kalau yang di Amerika ya mereka suratin ke authorized dealernya, AD-nya. Oke. Nah, dari beberapa pembuat jam yang dikontak, cuma 4 yang jawab. Gitu loh. Yang jawab itu Longines Wittnauer, Longines ya, Rolex, Omega, satu lagi Hamilton, gitu loh. Jam Amerika kalau Hamilton. Okay. Nah, yang ditugaskan untuk ngetes jam-jam yang bisa nih untuk flight approved untuk luar angkasa itu namanya James Ragan. Dia ngetes nih tahun 64 sampai 65. Ada 11 kriteria ngetesnya. Jadi ngetes dari suhu minus berapa, oh iya, plus ekstrim, berapa, ekstrim lah, kondisi ekstrim. Ya. Dan Panas juga, tekanan 1,6 atm, terus bisa ya semuanya deh, ada 11 kriteria pokoknya. Nah, yang lolos semua ke 11-11-nya itu cuma Omega Speedmaster. Oh. Gitu. Jadi
dari beberapa penyedia barang yang jawab cuma 4, ngasih sampel gitu kan, dites deh. Nah, yang bener lolos semuanya itu Omega. Speedmaster. Nah, bahkan Daytona pun nggak lewat. Broken atau gimana tuh waktu itu? Katanya kacanya copot. Jadi itu katanya ya. Jadi katanya kacanya Daytona copot. Jadi dan kalau kita lihat kalau tahun itu Daytona itu kan kecil. Ya, betul. Cuma 37 mili. Ya, jadi Daytona zaman dulu itu manual one juga. Mesinnya dia pakai Valjo 72 dan varian-variannya. Nah, tapi dia lebih kecil. Kalau kita lihat memang Speedmaster tuh lebih solid gitu, lebih gede. Lebih tebel. Iya. Dan kebetulan memang mereka lolos tesnya. Jadi flight approved sama NASA. Nah, jadi dari tahun 65 itu udah mulai ada official watch. Gitu loh. Nah, yang dipakai untuk spacewalk pertama. Jadi kalau keluar angkasa pertama itu kan Wally Schirra, Omega, first Omega in space. Saya nggak bilang dia astronot pertama ya, tapi yang pertama jam Omega pertama yang di space itu Wally Schirra. Wally Schirra yang bawa. Tahun 62. Yang pakai, ya. Tapi yang spacewalk pertama, jalan-jalan di luar angkasa, keluar dia buka pintu itu di jalan-jalan itu Ed White. Ed White. Jadi Ed White itu pakainya 105.003 revnya. Revnya. Kalibernya masih sama 321. Bentuknya juga masih sama kayak gini. Masih straight lux nih. Oke. Nah, abis itu Omega ngeluarin lagi, revnya ganti lagi. Yang pertama itu yang beda ya, yang agak beda itu revnya 105.012. Jadi yang seperti ini. Ini 105.012. Oke. Nah, ini masih pakai 321. Kebetulan yang ini saya punya cashback, nambahin cashback nih. Oh iya. Jadi ada yang jual, ini aftermarket ya. Ada ringnya, tension ring, ini bisa kita ganti sendiri aja. Nah, sebenarnya itu mesinnya, kemudian ada ini nih, ada dust cover. Ini dust cover nih. Ada yang bilang ini juga ada fungsi anti magnetiknya. Oke, jadi mesinnya kita tutup, kemudian baru di screw. Di screw-nya begini. Nah, ini ada hipokampusnya, coba udah nggak kelihatan, ada ketuaan, ya kan. Nah, di sini kelihatan nih nomor revnya nih 105.012. Nah, Omega itu kan memang nggak konsisten. Jadi ada yang pakai dash 1, dash 2, ada juga yang pakai dash tahun. Ini dash tahun nih, dash 65. Yang ke bulan itu Apollo 11 yang pertama mendarat ke bulan. Apollo 11 itu pakainya ini 105.012. Oh, gitu. Nah, jadi Buzz Aldrin sama Neil Armstrong itu pakainya ini. Tapi si Michael Collins yang kru yang ketiga yang agak kurang ngetop itu pakainya 145.012. Beda lagi. Masih 321. Masih 321 juga. Jadi signifikannya si 105.012 itu ini yang pertama dibilang profesional. Jadi setelah Omega melewati tes-tes itu, dia mikir lagi gimana sih gue improve-nya nih. Gue improve lagi, ya dia buat case-nya lebih gede. Ini twisted lock nih bilangnya nih. Twisted lock. Kalau kita bandingin sama ini kan ini straight locks. Nggak kayak permen gitu, nggak ada belokannya. Iya, betul. Nah, jadi sejak dia pakai twisted lock, ada profesionalnya. Di sini ditulis profesional. Oh, gitu. Ceritanya ada tulisan profesional. Betul. Itu di situ. Hands-nya juga ganti jadi straight hands, bukan alpha lagi. Oh, gitu. Ini sebenarnya buat legibility aja biar lebih gampang bacanya. Betul. Ini kan putih, kontras sama background hitam gitu kan. Ya udah, jadinya mudah dibaca lah. Nah, di 105.012 itu juga diperbesar pencetannya. Supaya lebih mudah. Nah, kemudian abis itu ditinggiin berikutnya, yang di versi berikutnya, gitu loh.
Jadi yang ke bulan tuh ini, the real moon watch tuh ini sebenarnya. Oh gitu, 321 kalibernya. Masih 321. Untuk yang ke bulan. Betul. Nah, jadi Amerika itu kan 2000. Tapi ini udah disebut Moonwatch belum? Belum. Jadi ini Oh ini belum. Sekarang istilah moonwatch itu setelah ke bulan. setelah ke bulan. Jadi ke bulan kan tahun 69. Heeh. Tahun 69 ke bulan, yang mendarat pertama kan si kru bertiga itu Neil Armstrong, Buzz Aldrin sama Michael Collins. Oke. Itu ada fotonya tuh yang kakinya. Nah itu yang dia ngomong apa, small leap for man, small step for man, giant leap for mankind. Nah itu juga menarik. Ada kalau inget The Only Watch, ada auction Only Watch 2000 yang pertama kali itu Piaget ngeluarin jam moon phase, Emperador moon phase. Tapi di moonnya itu ada cap kakinya Neil Armstrong. Iya. Itu keren banget. Nah kita balik lagi ya. Jadi waktu sesudah ke bulan tahun 70 itu Omega merubah lagi tuh revnya. Iya. Jadi 145 012 dulu. Tapi kemudian tahun 70 itu dia buat 145 022. Nah, itu paling lama tuh bikinnya. Sampai tahun 88. Buah mesin tuh ya? Ganti mesin? Banyak yang diganti. Jadi yang pertama sebenarnya sih mereka motong biaya. Untuk bisa, karena begitu ke bulan dia advertise as such, dia advertise sebagai jam yang ke bulan. Itu laku kayak kacang goreng. Nah mereka nggak bisa lagi untuk memproduksi 321. Karena apa? Karena satu lebih mahal, yang kedua untuk servis lebih susah, lebih rumit. Kenapa? Karena 321 itu pakai yang namanya column wheel. Nanti mungkin bisa dikasih lihat ya. Column wheel tuh modelnya kayak gini nih. Kayak kolom. Nah, kalau mau diberhentiin begini, nyantol, tek, gitu lah. Untuk kronografnya. Betul. Nah, kronografnya begitu 145022 dia ganti dengan sistemnya cam lever. Cam lever tuh jepit kayak rem. Nah, itu lebih mudah. Lebih mudah daripada column wheel. Column wheel. Jadi sejak itu sebenarnya base-nya sama, cuma bedanya di cara penyetopan. Jadi setelah 321 itu 861. 861, kalau yang ada caseback-nya 863. Lebih agak dihias lah. Tapi ini Omega kayak gini udah bagus banget. Dan ini nggak ada yang lihat loh. Sebenarnya. Kan dia solid caseback. Iya kan? Tapi still it's a beautiful movement. 321 ini. Iya benar. Dan 321 ini dipakai untuk hampir semua high-end chronograph. Apa aja tuh, Bang? Contohnya Patek. Oh iya, Patek juga pakai ya. Tapi dia bilangnya bukan kaliber 321 kan? Bukan, ini kan 321 kan base-nya. Base-nya, jadi saya lupa nomornya di Patek apa, tapi itu Lemania 2310. Oh. Same thing, gitu loh. Contohnya yang chronografnya dia yang masih manual, itu semuanya base-nya itu 2310. Even sama perpetual kalendernya 5970 Patek, yang double split second rata perantai sama perpetual kalendernya itu base-nya sama. 5070 juga masih sama. Jadi sebelum dia pindah ke Matic apa gimana, itu semuanya base-nya Lemania 2310. Bukan cuma Patek, Vacheron, Constantin juga pakai. Dan banyak lah, nggak cuma dia aja gitu loh. Jadi memang ini movement yang udah terbukti, mumpuni, ya kan? Kan manual wound chronograph itu nggak terlalu banyak. Iya. Dan zaman dulu kan nggak ada yang pusing-pusing buat mesin sendiri, karena bikin chronograph itu sangat mahal. Jadi yang ada aja lah kita pakai bersama gitu kan. Iya. Bedanya di mana? Di finishing satu. Yang kedua di di pengaturannya, adjust to berapa position segala macam itu menentukan akurasinya. Gitu. Jadi ya brand-brand yang lebih high end tentunya
pakainya juga yang lebih bagus gitu. Dia bikin lebih presisi, dia bikin finishingnya juga lebih bagus. Oh gitu. Tapi it's the same movement, jeroannya sama. Lemania itu ya? Lemania 2310, makanya saya bilang undervalue nih. Ini jam sebenarnya banyak kontennya, gitu kan. Horological kontennya, kalau saya meminjam istilah teman saya, itu horological kontennya Speedmaster dengan kaliber 321 atau 861 itu tinggi, bagus gitu kan. Harganya sebenarnya bisa lebih, Iya tapi ya? enggak. Iya. Nah, apalagi sejarahnya banyak banget. Mana ada Patek Kebulan, ya kan? Bener banget. Rolex juga copot kacanya, Daytona. Jadi ini ada First Omega in Space gitu kan. Terus apalagi ini juga sebenarnya retailnya nggak nyampe 200 juta. Bener. Ada automatonnya, ya Iya. kan? Ada sejarahnya pula. Jadi itu Omega tuh sebenarnya boleh dibilang undervalue, underappreciated ya. Gitu loh. Tapi mereka ya memang sekarang lagi naik kelas sih. Lagi berusaha naik kelas. Dia memperbaiki segala lini lah. Dari materialnya, dari testingnya, dari ketahanannya, semuanya dia buat ini. Tapi memang Speedmaster itu salah satu best sellernya mereka lah. Boleh dibilang seperti itu. Memang produk unggulan dari Omega. Nah, Kenapa disebut pre-moon dan moonwatch? oke, jadi pre-moon itu yang ini marketing gimmick sebenarnya. Jadi yang orang bilang pre-moon itu yang belum ada tulisan moonwatch-nya di belakang. Oke. Jadi begitu yang ke bulan sebenarnya itu kan pre-moon, yang kita sebut dengan pre-moon. Yang ke bulan itu pre-moon. Ya, yang pertama ke bulan itu pre-moon. Jadi belum ada tulisannya flight Moonwatch. qualified for man mission gitu kan. Jadi itu yang dibilang pre-moon. Dan pre-moon itu semuanya kaliber 321. Oh gitu. Nah, kemudian begitu udah ke bulan tahun 70, tahun 69, karena mereka ganti rev jadi 145022, itu di case back-nya itu selain ada hippocampus, ada juga tulisannya Moonwatch. Iya, Ini iya. loh jam yang ke bulan. Nah, itu yang jadi hype waktu itu ya. Iya betul. Jadi dia jual kayak kacang goreng tuh. Nah, jadi kalau orang bilang pre-moon sama moonwatch itu bedanya di situ. Yang ada tulisannya moonwatch sama enggak gitu kan. Walaupun sebenarnya the real moonwatch itu pre-moon sebenarnya. Tapi ya sudahlah, memang udah designasinya seperti itu. Nah, kita masuk ke Snoopy nih. Ini kok bisa nih Snoopy ini jadi dipakai sama Omega dan sebagai moonwatch.